Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 IKTE dengan kakak asisten pembimbing Kak Hanifah Nur Aini. Perkenalkan, nama saya Grace Sinta Meilana dengan NIM 23010120140077 dan teman saya Gia Giska Purnamaswi dengan NIM 230101120140154. Halo, perkenalkan, nama saya Gabriel Kenarangga Limar dengan NIM 230100120130106 dari Ilmu Kesehatan Ternak kelas E kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Alfiansa Suryatana dengan NIM 230101120140183 dari kelas IKTE kelompok 7 dengan asisten pembimbing Kak Hanifah. Halo semua, perkenalkan, nama saya Gabriel Kenarangga Limar dari kelompok 7 kelas Ilmu Kesehatan Ternak E. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait pencarian endoparasit pada ternak ayam. Untuk lokasinya sendiri, saya mendapatkan ayamnya itu pergi ke pasar dengan orang yang menjual ayam yang sudah mati atau disebut ayam tiren. Nah, untuk parasit yang pada ayam yang dia mati pun tidak dapat ditemukan. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya jelaskan. Halo, saya sekarang akan menjelaskan terkait pengamatan endoparasit yang ada pada saluran pencernaan ayam. Berdasarkan pembedahan yang telah dilakukan, didapat bahwa tidak ditemukannya endoparasit pada ayam, khususnya di bagian pada usus. Berikut adalah videonya. Dari data dokumentasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada usus ayam yang telah diamati tidak ditemukannya ada endoparasit pada usus ayam. Namun, endoparasit yang sering menyerang pada bagian usus ayam tersebut itu ada dari kelas Cestoda, yaitu cacing pita atau bernama latin Ralitina echinobotrida, dan juga cacing gilik dari kelas Nematoda. Tetapi yang paling dominan ini yang sering menyerang pada ayam, usus ayam, yaitu cacing pita. Kemudian menurut Husairi et al. 2022 menyatakan bahwa cacing pita ini umumnya menyerang pada ayam kampung, khususnya pada bagian ususnya. Kemudian untuk ciri-ciri dari cacing pita ini sendiri yaitu bentuknya pipih dan seperti pita, kemudian berwarna putih dan tubuhnya bersegmen. Kemudian untuk siklus hidupnya sendiri, menurut Winarso 2016 menyatakan bahwa umumnya pada unggas ini siklus hidup dari cacing pita ini tak langsung karena melibatkan inang antara, dan inang antara yang paling sering itu berupa serangga mulai dari semut, lalat hingga kumbang. Kemudian secara sederhana, siklus hidup cacing ini bermula ketika telur cacing pita itu termakan oleh inang antara, lalu menetas di dalam saluran pencernaannya dan tetap tinggal di dalamnya, hingga inang antara tersebut termakan oleh ayam. Setelah ayam memakan inang antara yang mengandung larva cacing tersebut, kemudian larva itu akan melekatkan diri pada dinding usus ayam. Setelah itu, segmen muda dari cacing pita ini perlahan-lahan akan terbentuk dan cacingnya akan berkembang menjadi dewasa dengan banyak segmen-segmen dalam waktu 14-21 hari. Kemudian untuk pengobatan atau pencegahannya sendiri untuk cacing pita pada ayam itu bisa menggunakan Niclosamid. Pemberian Niclosamid
yang cukup efektif untuk mengatasi cacing pita. Pemberian Niclosamid ini dapat diaplikasikan melalui ransum pakan ayam karena sifatnya tidak larut di dalam air. Sekarang saya akan menjelaskan parasit yang selanjutnya yang sering juga menyerang pada ternak ayam, yaitu cacing gilik atau nama latinnya Ascaris lumbricoides. Nah, jadi ciri-ciri dari Ascaris lumbricoides ini atau cacing gilik ini itu memiliki peninggian bergigi, tetapi tidak memiliki interlabia. Kemudian pada yang jenis kelamin jantan memiliki panjang 15-31 cm dengan lebarnya 2-4 mm. Dengan ujung posteriornya yang melingkar ke arah ventral, serta ujung ekornya tumpul. Sedangkan pada betinanya memiliki panjang 20-49 cm dengan lebarnya 3-6 mm. Dengan vulvanya pada sepertiga panjang badan dari ujung anterior. Kemudian untuk siklus hidup dari cacing gilik ini sendiri itu jadi saat telur yang belum infektif akan keluar bersama feses. Setelah 20-24 hari, telurnya akan menjadi infektif. Jika telur ini tertelan oleh manusia, maka dia akan menetas di dalam menjadi larva dan menembus dinding usus halus mengikuti peredaran darah melalui saluran vena hati, vena cava inferior menuju jantung kanan ke paru-paru, lalu larvanya akan menembus ke alveoli dan melalui bronchiolus serta bronkus sampailah larva tersebut ke trakea. Kemudian siklus selanjutnya itu dilanjutkan melalui faring, esophagus, ventriculus, dan larva akan sampai pada usus, tempat di mana dia akan berkembang menjadi dewasa serta mengadakan kopulasi. Nah, terkadang dalam siklus hidup cacing gilik ini, larvanya bisa dapat masuk ke otak, limfa, dan juga ginjal. Bisa juga masuk ke dalam janin melalui plasenta. Tetapi larva yang masuk melalui organ-organ tersebut tidak akan bisa menjadi dewasa. Kemudian untuk pencegahannya sendiri, pada cacing gilik ini itu menggunakan pemberian anti-helmintic dan juga menggunakan sistem kandang baterai panggung untuk mencegah akses ayam pada feses yang mungkin terkontaminasi pada larva yang infektif dari cacing nematoda tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya perkenalkan, nama saya Grisinta Mailana dari IKT kelas E kelompok 7. Hari ini saya akan melakukan video mengenai acara 4, yakni parasit. Dan di sini adalah tempat saya mendapatkan parasit berupa lalat. Di sini saya mendapatkan ektoparasit berupa lalat dengan 3 jenis lalat, yakni yang pertama ada lalat hijau, kemudian ada lalat rumah, dan juga ada lalat daging. Seperti ini ya kondisinya teman-teman untuk kandangnya. Ini adalah kandang kambing. Kemudian di sana ada kandang kerbau dan ada beberapa ayam juga di sini. Untuk kondisinya seperti ini. Saya tadi pagi mendapatkan lalat hijaunya di sini dan untuk lalat-lalat yang lain di sana. Pertama adalah lalat rumah atau Musca domestica, yakni lalat yang memberikan berbagai macam penyakit bagi manusia dan juga hewan. Lalat ini tertarik dengan pakan ternak, juga sisa dan limbah makanan, bahkan kotoran. Ada lalat hijau juga yang sering menempel pada kotoran hewan.
Ketiga di sini adalah daging, yakni Sarcophagidae yang sering menempel pada daging ataupun juga kotoran hewan, dan ini menempel pada tempat-tempat yang kotor seperti ini. Dapat dilihat dari bentuknya agak sedikit besar dengan warna kecoklatan dan juga ada merah-merahnya, dan mereka menempel dan bertelur di kotoran hewan dengan tempat yang kotor seperti ini. Ini adalah contoh lalat kecil. Kotoran hewan dan juga jerami-jerami busuk di sini di tempat ternak ini menjadi tempat yang sangat baik untuk pertumbuhan lalat. Jadi harus dibersihkan untuk bisa mencegah penularannya dan juga mencegah adanya perkembangbiakan lalat. Ini adalah lalat hijau atau Califora venitoria, di mana ini adalah lalat yang sering terbang di sampah, kotoran hewan peliharaan dan juga hewan mati. Mereka membawa berbagai penyakit berbahaya untuk manusia seperti disentri dan salmonellus melalui kontaminasi pada pakan atau minuman. Untuk perkembangbiakannya seperti biasa, dari lalat dewasa bertelur, kemudian menetas menjadi larva, kemudian pupa dan menjadi lalat dewasa. Karakteristiknya berwarna biru metalik dengan moncong berwarna merah dan pergerakannya dengan sayap dan juga kaki. Telurnya menetas sekitar 0-18 jam dan lamanya siklus hidup memakan waktu 7 hingga 12 hari. Seperti ditemukan pada jurnal untuk lalat hijau seperti ini. Untuk lalat daging atau Sarcophagidae ini meletakkan larva matang dalam daging yang telah rusak atau membusuk dan berkembang biak pada bangkai hewan, tetapi juga ada pada kotoran hewan. Siklus hidup lalat 2-4 minggu dan larva diletakkan pada daging atau ikan yang membusuk, kotoran hewan dan juga limbah pakan. Lalat ini juga menyebabkan penyakit untuk manusia dan juga ternak. Berwarna abu terang dan juga bercorak hitam. Siklus hidupnya 2-4 minggu dan merupakan ancaman bagi manusia. Lalat rumah sendiri ini mudah dijumpai dalam segala macam kandang. Hidupnya ada pada pakan hewan ataupun limbah makanan dan juga kotoran. Telurnya menetas 8 hingga 72 jam. Lalat ini dapat berkembang biak di tempat sampah maupun makanan hewan yang tidak tertutup. Metamorfosis dari lalat ini sama dengan lalat hijau dan juga lalat daging, yakni sempurna dari telur, larva, pupa hingga lalat dewasa. Seperti sudah diketahui tadi, tempatnya memang sedikit kotor dengan feses yang ada di mana-mana. Nah, itu adalah tempat untuk siklus hidup dari lalat tersebut. Dan untuk siklus hidup lalat tersebut dimulai dari lalat dewasa yang mengeluarkan telur. Nah, telur tadi akan pecah ataupun menetas menjadi larva atau belatung. Kemudian larva atau belatung tersebut akan berubah menjadi pupa dan pupa tadi akan menjadi lalat dewasa. Seperti itu terus untuk siklus hidupnya dari ketiga lalat tersebut. Nah, untuk karakteristiknya dari warnanya sendiri, lalat hijau berwarna hijau, lalat daging itu berwarna agak sedikit kemerahan atau kecoklatan, dan lalat rumah berwarna hitam. Nah, untuk karakteristik geraknya dengan sayap dan juga kaki. Nah, untuk yang lain-lainnya dari siklus hidupnya dapat diputus ataupun dicegah dengan cara membersihkan wilayah kandang dan juga membersihkan feses-feses dari kandang dan juga menjaga sanitasi kandang agar tidak menjadi tempat hidup atau berkembang biak dari lalat tersebut. Untuk memutus siklus hidup mereka, saya menyarankan untuk bisa membersihkan wilayah kandang dan juga menjaga kebersihan atau sanitasinya, seperti mengumpulkan kotoran hewannya seperti ini. Kesimpulannya, untuk parasit dari ektoparasit dan juga endoparasit, keduanya dapat dicegah dengan melakukan sanitasi yang baik pada kandang dan juga pada pakan yang diberikan kepada ternak. Dan khususnya untuk ektoparasit, seperti tadi ditemukan lalat seperti itu, metode pencegahan, kesimpulannya untuk metode pencegahan yang terbaik adalah memutus siklus hidup dari lalat tersebut. Misalnya karena tadi ada penumpukan feses, maka kita harus memotong siklus hidup tersebut dengan membersihkan feses-feses tersebut dan sebagai tempat bertelurnya lalat dan juga berkembangnya larva lalat. Dan pembersihan penumpukan feses dapat dilakukan dengan mengolah feses menjadi pupuk dan juga memberikan obat untuk membunuh larva lalat. Selain itu juga dapat dilakukan dengan cara pembersihan kandang pagi dan juga sore hari secara rutin. Terima kasih. Sekian video dari kelompok kami, dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.